Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungannya. Amin. Kematian pasti akan datang menjemputmu. Inilah matinya orang yang beriman. Sudah kodrat manusia dari tanah kembali ke tanah. Manusia hidup di dunia hanyalah sementara dan dituntut hanya untuk menyembah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beramal baik kepada sesamanya sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Quran Surat Az-Zariyah ayat 56. Hal yang tidak bisa kita nafikan adalah ketika badan masih segar bugar, kita sering lupa akan kematian, lupa akan kewajiban kita sebagai orang muslim, bersenang-senang, berfoya-foya, berlomba-lomba mencari harta duniawi sehingga lupa akan kehidupan akhirat. Kebanyakan manusia ingat pada kehidupan akhirat ketika sudah bau tanah, tua. Namun ada kalanya meskipun sudah tua tetap berusaha menghindari kematian, yaitu orang kafir. Keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, artinya, banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2229. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya. Subhanallah, bangun dari tidurnya. Betul sekali, itu memang betul. Betul, itu memang betul. Sebenarnya kita ini lagi tidur. Kelak suatu saat nanti kita akan dibangunkan. Itulah bangun dari mimpi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang menemui ajalnya adalah manusia yang justru baru mulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru masih belum bangun. Sungguh ucapan ini sangat sejalan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula yang berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisapan, sedangkan besok waktunya penghisapan tidak ada amal. Bagaimana kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad nomor 2186. Setiap orang tua agar mengingat kematian, sadar bahwa dirinya sudah mendekat maut serta tidak mungkin bisa lari darinya. Jadi siapkan diri untuk menemui Allah. Karena itu sudah sepantasnya ia menjauhi akhir kehidupan yang jejak dan memperbanyak amal kebaikan sehingga dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan diridhoi. Tak terkecuali orang-orang yang masih segar, orang yang masih muda. Kematian tidak memandang usia, bayi, anak-anak bahkan remaja pun bisa mati kapan saja apabila Allah telah berkehendak mencabut nyawanya hambanya lewat malaikat Israel.
apabila keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lullah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun jatuh tersungkur, bersimbah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat istri, anak, harta, keluarga, sanak saudara atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Subhanallah wa ni'mal wakil. Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang telah menikamku? Kau ditikam oleh Abu Lullah al-Majusi. Umar radhiyallahu anhu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya, walau hanya sekali. Umar pun mati syahid. Dari tanda-tanda orang mati syahid ialah mati dalam keadaan mencari ilmu, mencari nafkah, sedang sholat, dalam keadaan hamil dan melahirkan, disantet, dan ada mengatakan bahwa orang yang meninggal karena sakit dalam diantaranya sakit perut merupakan orang yang mati syahid. Dari tanda-tanda yang dijelaskan, orang yang meninggal karena sebab-sebab tersebut dikatakan orang yang meninggal dalam keadaan membawa iman. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakratul maut, beliau mengambil secari kain dan menaruhnya di wajah beliau karena parahnya kondisi yang beliau hadapi. Lalu beliau berdoa, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sungguh kematian itu sangat pedih ya Allah. Bantulah aku menghadapi sakratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakratul maut itu buatku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, demi Allah, beliau mencelupkan kain itu ke air lalu meletakkan di atas wajah beliau seraya berdoa, Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakratul maut. Saudaraku seislam, seiman, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Kematian yang sungguh mengandung kepedihan bagi setiap manusia yang mengalaminya. Hingga kekasih Allah Ta'ala saja, yakni Rasulullah SAW, berdoa agar Allah Ta'ala beringankan bagi dirinya sakratul maut. Tidak ada seorang pun yang tidak bakal merasakan kepedihan sakratul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Marilah saudaraku, tebalkan iman kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat memohon ampunan dan rahmat Allah Ta'ala sebelum terlambat. Sebab Israel itu sungguh sangat menakutkan bagi orang-orang yang ketika nyawanya akan dijabut tidak membawa iman. Begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Demikian keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan dihadapkan mereka ada barzah, dinding, sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100.